apakah jin fasik ini menuntut ilmu? Kalau menuntut ilmu, apakah ada itu Gus perguruan jenis-jenis keilmuan jin? Apakah tidak semua jin mampu mempelajari ilmu-ilmu yang tingkat tinggi itu Gus? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Gus? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini lagi-lagi kita lagi nyantai Gus. Ya insya Allah nggak melakukan mediumisasi. Ya. Ini ada beberapa yang mau saya pertanyakan sama Gus. Boleh, silahkan saja. Kita beberapa kali mediumisasi Gus tentang makhluk gaib gitu Gus. Kan beraneka ragam jenisnya Gus. Kemudian jenis-jenis makhluk gaib ini ada yang berilmu Gus. Apakah makhluk gaib ini berilmu sejak kecil? Apakah mereka menuntut ilmu juga seperti manusia Gus? Gitu ya. Penasaran betul begitu ya? Penasaran juga. Iya. Oke ya, insya Allah akan sedikit saya jawab. Namun sebelum saya menguraikan sebuah jawaban versi saya, lagi-lagi ini berdasarkan sisi pemahaman yang saya miliki, tentunya bersumber daripada guru-guru besar kami dan juga beberapa penjelasan uraian-uraian di kitab-kitab yang kami pelajari. Dalam hal ini saya tidak akan menyebutkan nama kitab dan siapa guru-guru saya, tapi insya Allah saya punya guru dan banyak buku-buku kitab-kitab yang kami pelajari atas bimbingan daripada guru lah. Jika pertanyaan abang, apakah bangsa jin itu berilmu? Mereka berilmu dari kecil atau belajar atau seperti apa? Ya intinya mereka bangsa jin itu tak jauh beda dengan kita bangsa manusia. Manusia begitu lahir ya biasa kadang latihan jalan, bermain, mulailah belajar dan terus belajar. Sisi pembelajarannya pun itu kan berbeda-beda kadar tingkatannya. Ada pembelajaran yang hanya bersifat guna untuk pengetahuan dalam kehidupan, naik level lagi pembelajaran yang bersifat terkait ilmu pengetahuan dan keilmuan. Nah, keilmuan ini poinnya kan udah bercabang. Identik di kalangan awam dianggap ilmu kesaktian ataupun apalah bahasanya. Namun dalam Islam sebetulnya tidak ada lah itu kesaktian. Yang ada itu ya mungkin pertolongan Allah itu lebih cepat datang. Kita ngambil aja poin kesaktian lah dalam hal ini. Ya. Bangsa jin pun ya belajar juga. Ya, seperti itu. Tidak kujuk-kujuk mereka itu karena mungkin kita kan nggak tahu sih bangsa jin berkembangnya di mana itu kan langsung sakti gitu. Tidak lah, nggak ujuk-ujuk. Perlu kita sedikit menambahkan uraian juga, terkhusus kalangan yang masih anak-anak di kalangan bangsa jin ya tak jauh beda, mereka bermain dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa penjelasan dan kami mencoba untuk berselancar dengan kontemplasi dulunya, mendalami kehidupan mereka. Ternyata memang ya banyak hal yang kadang-kadang terkesan jarang kita sadari bahwasanya perilaku mereka kadang-kadang hampir mirip dengan perilaku kita bangsa manusia. Kita bahas dulu terkait jin muslim yang sudah kategorinya remaja, dewasa dan tua. Ya. Mereka belajar, mereka punya guru. Ya. Sebagian guru mereka ada yang dari kalangan bangsa manusia, ada yang dari kalangan bangsa jin muslim yang memang seniornya, yang memang sudah mengetahui banyaknya keilmuan. Mereka belajar dan belajar. Tapi ada juga bangsa jin fasik dan non muslim, agak berbeda cara menempuh keilmuannya. Nah ini yang mau saya tanyakan, ini kan beberapa kali bentrok itu oleh jin-jin fasik gitu. Apakah jin fasik ini menuntut ilmu? Kalau menuntut ilmu, apakah ada itu Gus perguruan jenis-jenis keilmuan jin seperti itu? Ada. Guru besar. Ada Gus? Ada. Ya. Jin fasik yang sudah kategori dewasa menuntut sebuah keilmuan kesaktian, itu mereka punya guru. Ya. Ada guru-guru besarnya. Siapa? Ya senior-senior mereka dari kalangan jin fasik atau jin non muslim. Gus. Ya,
hasil sedikit daripada kontemplasi saya dulu menemukan adanya beberapa sosok penjelmaan jin-jin fasik itu yang cara menutup ilmunya ada yang dengan bersemedi, ada yang dengan bermeditasi, mungkin di dekat pohon yang besar, ada yang di dekat batu yang besar, ada yang di gunung-gunung, ada juga yang di mungkin binatang terkejut di lautan. Oh, di lautan juga. Iya. Mereka lagi mencoba mengamalkan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Guru mereka siapa? Ya senior-senior mereka. Keturunan-keturunan daripada iblis. Jin-jin senior yang non-muslim. Begitu juga di kalangan jin muslim. Kalau pembelajaran, keilmuan, kesaktian di kalangan jin muslim tak jauh beda dengan kita bangsa manusia Islam. Ya, mereka punya guru, ya diajarkan banyak zikir dan lain sebagainya. Ada yang di masjid dan seterusnya pokoknya dalam berzikir. Jin juga melakukan semedi, Gus. Iya. Bahkan semedinya itu lama juga, Gus. Lama. Ya, seperti itu. Bahkan gini Bang, ada yang mungkin cukup mengejutkan Abang. Ada beberapa golongan kasta jin yang di bawah tidak bisa melihat secara langsung online setiap hari, setiap malam kalangan jin yang kastanya lebih tinggi. Oh, itu tidak bisa, Gus. Sampai tidak bisa melihat karena adanya dimensi yang membatasinya. Itulah yang kadang-kadang kastanya lebih tinggi dijadikan menjadi seorang guru oleh kalangan jin-jin fasik. Jadi sangat sulit juga menjumpainya. Iya. Oleh jin-jin kelas kasta bawah lah. Iya, begitu. Ada kasta-kasta bangsa para jin seperti itu. Mereka ya kalau bahasanya mungkin bertapa dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini kita tidak akan menyinggung poin terkait dunia pertapaan ataupun persemedian dan lain sebagainya. Cuma dulu hasil kontemplasi saya menemukan adanya hal-hal seperti itu. Mereka semedi, mereka meditasi guna untuk menggapai keilmuan yang dihajatkan dari sang gurunya. Gurunya nanti punya guru lagi, gurunya punya guru lagi, dan seperti itu. Lantas beberapa jin itu mempunyai benda senjata pusaka. Iya, seperti itu. Kalau bisa ya kita selaku umat Islam jangan meniru dan mencontoh perilaku-perilaku yang itu memang mohon maaf berseberangan dengan ajaran Islam. Ya. Memang semua nanti ada sih penjelasan orang. Itu kan mudah guna untuk menetralkan innamal a'malu binniyat. Ya memang iya sih ada penjelasan begitu. Cuma tidak semudah itu guna untuk mengaplikasikan dalam kehidupan ini. Kalau sampai salah niat saja, batin ini kan yang tahu kita dan Allah. Sesama kita bisa kita bohongi, bisa kita manipulasi, tapi kita dalam persemedian itu ngapain dan tujuannya kemana? Tentunya kita dan Allah yang tahu. Iya Gus, masa belajarnya salah niatnya betul ya? Nggak masuk, gitu. Nggak masuk juga Gus ya? Iya, timpang atau baling begitu. Maka ya jadi baiknya nggak bisa jadi andalan. Memang betul adanya penjelasan innamal a'malu binniyat. Saya pun setuju dan menjunjung tinggi dan percaya. Namun walaupun seperti itu kita harus hati-hati dalam menempuh pembelajaran terkait hal-hal yang seperti itu, konotasi keilmuan yang dimaksud. Ya, tadi seperti yang saya singgung kan, bangsa jin kastanya berbeda-beda. Kasta yang rendah kadang tidak bisa memandang, melihat secara langsung tanpa menggunakan keilmuan atas kasta yang lebih tinggi. Itu sama seperti dunia kita, ada sekat-sekatnya juga kan. Nah, yang mau saya tanyakan seperti ini. Ya. Apakah tidak semua jin mampu mempelajari ilmu-ilmu yang tingkat tinggi itu? Ya, tentunya begitu. Tidak semua. Semua itu tentunya ada yang memang kalau bahasa kita tangguh guna untuk digembleng dan mampu menggembleng dirinya, maka dia berpeluang. Ada yang ya kategorinya mungkin lemot lah. Ataupun tak tangguh, maka dia keilmuannya yang wajar-wajar saja. Sedangkan bangsa jin saja, ini yang kelas rendahan saja, untuk
menjelma menjadi sesuatu sosok yang kadang familiar di alam kita bangsa manusia, itu pakai keilmuan loh. Pakai ilmu. Keilmuan, cuma keilmuan hal-hal yang sepele. Mereka ada, kalau bahasanya ada ucapan-ucapan khas mereka. Kalau bahasa kita mungkin familiar mantra. Gitu loh. Ada poin-poin seperti itu yang digunakan oleh mereka. Nah, untuk contohnya menjelma sekarang ini pakai sosok kuntilanak, besok pakai sosok genderuwo, besok pakai sosok yang lain. Itu ada keilmuannya. Malih rupa lah gitu, bahasa kerennya lah gitu. Ya, mungkin diilustrasikan begitulah. Ya, itulah pembelajaran daripada bangsa jin. Kita selaku umat Islam, ya koridor, aturan, ajaran, keilmuan yang harus kita anut dan kita tuntut itu sudah banyak yang insya Allah sudah diverifikasi oleh para ulama-ulama pendahulu kita. Jadi jangan kita mudah terobsesi dengan hal-hal yang kurang jelas. Itu aja. Namun walaupun seperti itu, bila mana ada di sekitaran kita yang mungkin ada perbedaan, bahkan mungkin mirip dengan apa yang saya sedikit sampaikan ini, saya pribadi bukan dalam rangka menyinggung sesama saya bangsa manusia. Saya lagi bahas tentang masalah makhluk bangsa jin. Itu hanya sedikit daripada hasil kontemplasi pribadi saya dan juga beberapa uraian penjelasan dari guru-guru besar saya dulunya. Ini Gus mau tanya lagi. Silakan. Jin kan terkenal sih bisa malih rupa katanya. Apakah semua jin itu bisa Gus malih rupa gitu? Oke. Pertanyaannya apakah semua bangsa jin itu bisa malih rupa? Jawaban saya insya Allah bisa. Bisa. Ya, cuma malih rupanya itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Satu jin cuma bisa 2 rupa ataupun 3 rupa. Nanti jin yang berbeda bisa mungkin 10 rupa dan lain sebagainya. Ada tingkatannya. Ya. Itu. Jadi walaupun abang bertanya dan cukup penasaran, saran saya jangan terlalu berlebihan mengidolakan bangsa jin. Iya sih Gus. Ya, saya menghimbau untuk semuanya jangan terlalu berlebihan mengidolakan bangsa jin. Perkara dia bangsa jin muslim, kita hormat, menghargai, itu perlu dan harus. Cuma ya kita biasa-biasa saja. Bahkan beberapa kalangan bangsa jin itu banyak yang mengidolakan manusia malahan. Itu. Jadi kita harus ya cukup bersyukur ya atas anugerah Allah, kita banyak diidolakan. Kita bangsa manusia maksudnya diidolakan oleh bangsa jin. Bahkan sampai agak penasaran gak abang ya? Kalau bahasanya irama-irama ataupun kalau bahasa kita mungkin lagu-lagu di alam kita, sebagian itu diidolakan oleh bangsa jin. Iya. Tuh sampai segitunya. Beberapa kali mediumisasi, ketika saya tanya nyanyi kok nyanyinya lagu-lagu manusia ya, gitu. Itu yang kategorinya mungkin sebagian muslim ataupun yang memang dia sukanya itu. Ada spesial lagu-lagu yang memang diidolakan oleh bangsa jin-jin non muslim. Ada lagi Gus. Iya, lagu dan irama-irama yang bagaimana saya tidak akan mendefinisikan secara keseluruhan, tapi intinya irama dan lagu itu yang menggiring kita si bangsa manusia ataupun bangsa jin yang mendengar dan mencoba menirukan irama tersebut yang menjauhkan kita kepada Allah. Itu digemari juga oleh mereka. Iya. Dan jin-jin yang seperti itu suka dengan manusia yang begitu juga. Malah dikuatkan, ayo kita suka dengan hal yang seperti ini. Jadi manusia kadang-kadang ya mohon maaf lah bahasanya ya harus punya prinsip dan ya kita harus tahu arah. Kita boleh adanya sedikit irama, mungkin ya sebuah suara, tapi pilihlah yang memang menggiring kita, baik itu batin, pikiran itu guna untuk bisa minimal ingat kepada Allah, jangan sampai lupa. Syukur-syukur bisa menyentuh batin kita supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun hanya merupakan sebuah kadang-kadang kalimat yang disusun atau lagu. Ya kalau misalnya yang bernuansa religi, minimal seperti itulah. Jadi unik memang kehidupan ini gitu loh. Makanya bangsa jin ini antara
penjelmaannya baik yang familiar di Nusantara ini sama di negara lain bisa berbeda-beda. Ya di satu sisi mereka di samping mengikuti imajinasi pola pikir kita, mereka memang punya kapasitas kemampuan itu untuk menjelma ini, menjelma itu dan lain sebagainya. Itu ada keilmuannya. Kalau bahasa kita ada mantra-mantranya, ada japa mantranya. Jin juga menguasai mantra-mantra itu Gus. Iya. Belajar dengan apa? Dan guru-gurunya, Mantra-mantra. iya dengan guru-gurunya mengajarkan mantra-mantra japa mantra itu. Kalau dalam Islam ya kita sudah sama-sama memahami dan mengerti dan ayolah. Banyak doa yang sudah diajarkan, baik itu oleh Rasulullah langsung ataupun yang ngambil daripada Al-Quran atau yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita yang memang sudah mencoba guna untuk meneliti dan memverifikasi atas doa-doa tersebut. Mudah-mudahan keilmuan di bangsa manusia sebetulnya gak kalah bila mana dibandingkan sama keilmuan yang ada di alam jin. Ya, gitu sebetulnya. Jadi kita jangan berkecil hati. Kadang-kadang saya pernah mendengar Bang, ada sih oknum manusia tapi kayaknya begitu bangganya bila mana pernah diajari oleh makhluk gaib. Gitu loh. Kayaknya merasa bangga. Saya pernah jumpa dengan orang seperti itu. Bahkan katanya disuruh ngaji, disuruh sholat. Padahal suruhan itu sebetulnya tidak malah disuruh jin, memang ada kewajibannya. Sudah ada perintah dalam agama Islam gitu. Memang intinya ya kita tak boleh begitu, janganlah begitu. Ya. Bila mana toh memang kita ingin belajar, gak kurang-kurang kok guru-guru besar kita dari bangsa manusia yang memang kompeten di bidangnya. Al-alim, al-alamah, para ulama-ulama kita tentunya. Mau kita ngambil dari sisi dakwahnya silakan, mau ngambil dari sisi hikmahnya pun silakan, atau mau dari sisi mungkin fikihnya dan lain sebagainya silakan. Guru-guru besar kita udah pokoknya oke lah. Saya mengajak ya buat abang juga dan semuanya, kita harus pandai-pandai menempatkan memilih guru yang memang betul-betul ilmu pembelajaran yang diajarkannya itu ya harapan saya semoga yang lurus-lurus saja, gak usah yang aneh-aneh itulah. Apalagi yang kepingin dipahami mungkin untuk malam ini cukup, tapi untuk di hari-hari selanjutnya akan saya tanya lagi nih. Ya boleh, gak apa-apa. Bila mana sudah cukup, ya itulah sedikit sekelumit yang sedikit bisa saya jawabkan. Intinya saya mengajak dan menghimbau, ayolah kita tetap mendalami pembelajaran terkait kebaikan. Guru-guru besar kita itu dari golongan para ulama-ulama, guru-guru besar kita semua itu udah pokoknya gak kalah lah daripada guru-guru di alam gaib sana. Bahkan banyak makhluk gaib terkhusus jin muslim itu yang merasa pede dan bangga juga di samping mereka punya guru di alam jin. Artinya jin muslim yang senior dong. Mereka lebih pede juga bila mana belajar kepada guru di alam bangsa manusia. Paham lah ya? Oke, kebenaran mutlak apa yang saya sampaikan tentunya tidak ada. Maka kebenaran hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.